Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhyiddin. Kali ini admin akan menceritakan tentang kisah Datu Teniran. Yang nonton video ini sampai habis, saya doakan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki dan bisa pergi ke tanah suci Mekah. Sa'duddin, yang sebenarnya bernama Haji Muhammad Taib bin Haji Muhammad Asad bin Puan Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, lahir di Kampung Dalam Pagar, Martapura, pada tahun 1194 Hijriah atau 1774 Masehi. Beliau hidup dan bertemu dengan datuknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak kecil, dia belajar langsung dari ayahnya, Haji Muhammad Asad, yang pada saat itu menjabat sebagai mufti di Kerajaan Banjar. Dia dengan setia melayani kakaknya, Mufti Haji Muhammad Arsyad Mufti Lamak dimanapun kakaknya berada. Setelah menunjukkan perkembangan bakat dan kecerdasan, terutama dalam pemahaman agama Islam, pada usia 25 tahun, orang tuanya mengirimnya ke Tanah Suci Mekah. Tujuannya adalah melaksanakan ibadah haji dan mendalami ilmu pengetahuan agama dengan belajar dari guru-guru besar serta ulama terkemuka di kota Mekah pada waktu itu. Pada usia 35 tahun, setelah tinggal dan belajar di Tanah Suci Mekah selama 10 tahun, ia kembali ke tanah air membawa ilmu yang luas dan mendalam, serta meraih gelar Al-Alim Al-Alamah. Setelah pulang dari ibadah haji dan studi di sumber ilmu, ia tidak langsung berdakwah. Sebaliknya, ia dengan tulus melayani orang tuanya, Mufti Haji Muhammad Asad, dan senantiasa mendampingi saudara-saudaranya yang aktif berdakwah di berbagai daerah. 2 tahun setelah kembali dari ibadah haji dan menimba ilmu di kota kelahiran Nabi Muhammad, pada tahun 1812 Masehi, dia memutuskan untuk berhijrah dari Kampung Dalam Pagar, Martapura, menuju Kampung Teniran, Angkinang, HSS. Tujuan utamanya menetap di Kampung Teniran adalah untuk mengajar dan menjadikannya sebagai pusat atau basis penyiaran agama Islam di wilayah Banu Enam. Kedatangan dan keputusan berhijrahnya ke Teniran dipicu oleh kunjungan tokoh masyarakat Kampung Teniran pada masa itu ke Mufti Haji Muhammad Asad. Tokoh tersebut memohon kepada orang tua sang tokoh agar bersedia mengirim seorang guru agama ke Kampung Teniran. Tujuannya adalah memberikan pendidikan agama, mengukuhkan keyakinan agama Islam, dan meminta agar guru agama tersebut mau menetap di Kampung Teniran. Dalam kaitan ini, Haji Muhammad Asad, yang merupakan seorang ulama dan mufti Kerajaan Banjar, merasa bertanggung jawab atas pendidikan agama di wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar. Oleh karena itu, dengan senang hati dan penuh keikhlasan, beliau menunjuk serta mengutus anaknya sendiri, Haji Muhammad Taib, yang baru saja kembali dari berhaji dan menuntut ilmu di Tanah Suci. Hal ini dilakukan karena Haji Muhammad Taib dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas tersebut. Pada masa itu, kepemimpinan di Kampung Teniran dipegang oleh seorang pambakal bernama Abah Saleh. Abah Saleh dan seluruh masyarakat Kampung Teniran sangat gembira mendengar kabar bahwa Tuan Mufti bersedia mengutus seorang guru agama untuk memimpin mereka dalam urusan keagamaan. Mereka sangat bersyukur karena guru agama tersebut berasal dari keturunan Tuan Mufti sendiri, yang diharapkan dapat membimbing mereka untuk meningkatkan keyakinan beragama dan memperbaiki amaliyah. Setelah menerima kabar gembira tersebut, masyarakat Kampung Teniran segera menyusun rencana untuk menjemput guru agama di Kampung Dalam Pagar, Martapura. Proses penjemputan dilakukan melalui perjalanan Sungai Nagara, Daha, menggunakan perahu khusus yang diimpor dari Kampung Teniran, yakni perahu Bagiwas. Perahu tersebut dilengkapi dengan awak dan juru mudi bernama Susalum. Sebagai ungkapan rasa syukur, masyarakat Kampung Teniran memberikan hibah tanah perkebunan kelapa seluas sekitar 10 borongan, 28,900 meter kepada guru agama tersebut. Tanah tersebut kemudian digunakan untuk membangun komplek pengajian dan perumahan. Di lahan inilah sekarang berdiri Masjid As-Sa'adah, yang dibangun pada tahun 1923 Masehi, bersama dengan rumah tempat tinggal beberapa juriatnya. Meskipun pemerintah Belanda menawarkan jabatan kosong sebagai mufti setelah wafatnya kakaknya,
Mufti Haji Muhammad Arsyad, namun ia menolak untuk menjadi pejabat pemerintah. Ia lebih memilih posisi non-formal sebagai tokoh masyarakat, keputusan yang sangat berani dan tepat, terutama dalam situasi di mana pemerintah Belanda sedang giat memperkuat dominasinya. Di Kampung Teniran, tempat pendidikan agama atau basis Haji Saduddin dimulai, di mana setiap harinya dibanjiri orang-orang yang datang untuk belajar. Tidak hanya dari masyarakat Teniran sendiri, tetapi juga dari berbagai daerah di hulu sungai seperti Barabai, Nagara, Amuntai, dan sebagainya. Haji Saduddin, seorang ulama dan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berperan sebagai generasi penerus daturnya. Ia dengan gigih berjuang tanpa pamrih dalam membangun masyarakat dan mencetak kader-kader ulama di hulu sungai, khususnya di Teniran. Dia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki sifat warak qanaah, lemah lembut, pemurah, tawadu, adil, kasih sayang, dan berani dalam menegakkan kebenaran serta memerangi kebatilan. Sikapnya yang menginspirasi membuatnya menjadi teladan bagi murid-muridnya, yang dengan cermat mengamati tingkah lakunya, sehingga mereka dapat terus-menerus menyerap ilmu yang dia bagikan. Dalam kehati-hatiannya untuk menjaga diri dan merawat sifat-sifat terpuji yang melekat padanya, setiap kali hendak mandi, dia enggan membuka bajunya agar tubuhnya tidak terbuka dan auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Oleh karena itu, saat mandi, dia selalu mempertahankan pakaian yang melekat pada tubuhnya. Selain itu, dalam kebiasaannya menyelenggarakan selamatan, hail, atau jamuan makan, setiap kali dia membeli ayam, kambing, atau hewan lainnya, dia tidak langsung menyembelihnya. Sebaliknya, dia merawat hewan tersebut terlebih dahulu dengan memberikan makanan atau umpan yang dia siapkan sendiri. Tujuannya adalah memastikan bahwa hewan tersebut tidak memakan makanan yang dapat merugikan tanaman milik orang lain. Selain itu, dia enggan membeli ayam atau itik di pasar, melainkan langsung dari kampung-kampung, yakni secara langsung dari pemiliknya. Demikianlah gambaran tentang Haji Saduddin, yang memberikan pelajaran berharga tentang nilai dan makna dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Beliau adalah seorang ulama yang cenderung menyukai kesendirian, khalwat, sehingga jika seseorang ingin berjumpa dengannya, hal tersebut hanya memungkinkan saat ia sedang mengajar atau menjalankan ibadah salat di masjid. Terlebih lagi, setelah kepergian kakaknya, Mufti Haji Muhammad Arsyad, yang berpulang ke Rahmatullah di Pagatan pada hari Sabtu, 23 Rabiul Awal 1275 Haji Saduddin lebih sering menjalani waktu sendirian. Ia jarang mengunjungi Martapura, terutama karena kakak yang selalu menjadi kunjungan tidak ada lagi. Haji Saduddin menikah di Amawang, kandangan dengan Puan Halimah, gelar Diang Gunung, memperoleh 6 orang anak, 5 putera dan 1 puteri. 1. Aisyah. 2. Muhammad Nasir. 3. Haji Abdul Ghani. 4. Haji Abdul Jalil. 5. Haji Abdul Qadir. 6. Haji Muhammad Said. Kemudian ia menikah lagi di Amuntai dengan Puan Angka dan mendapatkan 5 orang anak, 2 orang putera dan 3 orang puteri yakni 1. Haji Muhammad Taher. 2. Zainab. 3. Kamaliyah. 4. Haji Abdur Rashid. 5. Hasanah. Selama kurang lebih 45 tahun, guru besar ini dengan setia mengabdikan dirinya untuk agama, bangsa, dan umatnya. Setelah berhasil melahirkan ulama-ulama penerus yang tersebar di sekitar hulu sungai tempo dulu, beliau akhirnya berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 5 Safar 1278 Hijriah atau sekitar tahun 1858 Masehi, dalam usia 84 tahun. 3 hari sebelum wafat, beliau bahkan mencuci sendiri kain kafannya. Sampai di sini dulu kisah Datu Teniran, semoga ada hikmahnya, mohon maaf jika ada salah kata, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.